Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang reproduksi virus. Pertama, kami beranggotakan Michael Arlendra, Desi Damayanti, Aida Ramadayanti. Generasi Cimadiada, dan saya terakhir Muhammad Rizky. dan ada satu lagi teman kami yang tidak masuk dikarenakan sakit yang bernama Andi Dapa. Oke. Biasa dipanggil Apoy. Ya, dapoi Pak. Oke, yang pertama Dinara. Tunjukin dulu. Struktur siklus litik yang pertama, tahap pelekatan Vex melekat pada suatu bakteri. Yang kedua, tahap penetrasi atau DNA dimasukkan ke dalam sel inang. Yang ketiga, tahap ketiga DNA Vex disisipkan pada kromosom sel bakteri. Lalu kromosom yang telah tersisipi mengadakan replikasi yang tersalin terus menerus selama ada pembelahan sel. 5. Pada kasus yang jarang terjadi di prokis dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Terus ada siklus litik, yaitu tahap pertama tahap pelekatan Vex melekat pada suatu bakteri. Yang kedua, tahap konsentrasi DNA Vex dimasukkan ke dalam sel inang. Tahap tiga replikasi dan sintesis sel membuat komponen virus. Tahap keempat, tahapan pematangan yang diikuti tahap pelepasan terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Sekian dari hasil struktur kerjaan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Replikasi virus dilakukan oleh virus di dalam sel inang karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Artinya virus tidak punya struktur metabolisme seperti yang dimiliki sel untuk membuat komponen tubuhnya, yaitu materi genetik dan selubung protein atau kapsid. Oleh virus di dalam sel inang karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Sel inang merupakan sel hidup yang ditumpangi virus. Sel inang dapat berupa organisme uniseluler atau bersel tunggal, seperti bakteri dan protozoa, maupun multiseluler atau bersel banyak, seperti jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Secara umum, virus itu punya sel inang yang spesifik, contohnya yaitu bakteriofag yang hanya menginfeksi bakteri E. coli dan TMV yang hanya menginfeksi tembakau. Siklus litik merupakan cara replikasi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inang di akhir proses replikasi, sehingga sel inang akan pecah atau disebut dengan lisis dan mati. Siklus litik yang umum dipelajari adalah siklus litik pada bakteriofag T4, di mana terdiri atas 5 tahap, yaitu tahap adsorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap lisis. Tahap adsorpsi merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Adsorpsi terjadi karena virus memiliki serabut ekor yang akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada peran sel inang yang dapat dikenali oleh virus. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus di dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Tahap sintetis merupakan tahapan pembentukan komponen virus, yaitu materi genetik dan protein. Tahapan ini diawali dengan pembentukan protein atau enzim yang akan menghancurkan DNA sel bakteri, serta enzim yang akan digunakan untuk menggandakan virus. Setelah DNA virus digandakan, selanjutnya dibentuk protein-protein penyusun kapsid, rakitan ekor, serta enzim yang dibutuhkan di tahap lisis. Tahap perakitan, pada tahap ini terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahap sintesis. Kapsid, materi genetik, dan bagian ekor akan dirakit menjadi partikel bakteriofag T4 utuh.
Tahap ini merupakan tahap pecahnya sel inang. Bakteriofag akan menggunakan lisozim pada bagian ekornya untuk merusak dinding sel bakteri, sehingga menjadi lemah dan berlubang. Dinding sel bakteri yang lemah dan berlubang akan menyebabkan cairan dari luar sel bakteri masuk ke dalam sel, sehingga sel bakteri menggembung, pecah, dan mati. Setelah sel bakteri pecah atau lisis, partikel bakteriofag baru akan keluar dan menginjeksi sel bakteri lain untuk kembali melakukan replikasi biasanya. Siklus lisogenik merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Jadi siklus lisogenik tidak melibatkan proses penghancuran atau kematian sel inang. Pada siklus ini, DNA dari virus akan bergabung dengan DNA sel bakteri membentuk profag. Kemudian, saat sel bakteri yang mengandung profag membelah diri untuk berproduksi, profag juga ikut digandakan sehingga secara tidak langsung terjadi perbanyakan materi genetik virus. Tahap adsorpsi merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Adsorpsi terjadi karena virus memiliki serabut ekor yang akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada pemberan sel inang yang dapat dikenali oleh virus. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Tahap integrasi disebut juga sebagai tahap penggabungan setelah melalui tahap penetrasi. DNA virus yang telah diinjeksikan ke dalam sel bakteri akan diintegrasikan atau digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel bakteri sehingga terbentuk profag. Selama dalam kondisi profag, materi genetik virus akan dipertahankan dorman atau diam serta tidak akan diterjemahkan sehingga sel inang tidak akan sadar kalau materi genetiknya telah disisipi materi genetik virus. Selanjutnya yaitu tahap multiplikasi sel bakteri melalui pembelahan sel. Jadi sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pembelahan sel. Hal ini menguntungkan bagi virus sebab dengan proses ini materi genetik virus akan ikut tergandakan. Akibatnya setiap sel anak yang dihasilkan dari pembelahan bakteri juga mengandung profag, atau dengan kata lain terinfeksi juga oleh virus fag. Ini ada gambaran siklus, kalian pause aja terus lihat-lihat ya. Oke, sekian dan terima kasih, dadah. Tamatnya sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.